Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, selamat berjumpa dengan saya Effendi di Effendi Advokaten Channel. Sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah hukum dan sosial kemasyarakatan yang diulas secara populer. Sebelum dilanjut, saya mohon subscribe, like, dan komennya atas channel ini agar channel ini menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang sampai hari ini tepatnya memasuki bulan kelima tapi belum ditemukan siapa pelakunya. Sahabat-sahabat sekalian, kasus tindak pidana pembunuhan ini terjadi di daerah Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dengan demikian, kasus ini dikenal dengan kasus Subang. Pembunuhan ini sendiri terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, di mana korbannya adalah Ibu Tuti Suhartini umur 55 tahun dan Amelia Mustika Ratu umur 23 tahun. Korban dibunuh dengan keji, di mana mayatnya dimasukin ke dalam mobil dalam keadaan telanjang. Pembunuhan ini termasuk pembunuhan yang paling heboh terjadi di Subang. Dan kasus pembunuhan ini juga merupakan kasus yang beritanya itu diperbincangkan sampai level nasional. Saya yang lahir dan dibesarkan di Subang merasa prihatin atas adanya kasus ini. Wilayah Subang yang subur, pemandangannya yang indah, masyarakatnya tertib, tiba-tiba terjadi kasus ini. Seolah-olah wilayah Subang ini menjadi gelisah. Pelaku telah menghilangkan nyawa orang lain. Padahal dalam agama, hukum nasional, hukum internasional, tidak diperbolehkan seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Jadi menghilangkan nyawa orang lain itu adalah suatu kategori tindak pidana yang sangat kejam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nyawa ke seseorang itu adalah untuk dijaga. Jadi apabila ada yang menghilangkan nyawanya, berarti perbuatan itu adalah sungguh-sungguh biadab. Kasus pembunuhan Subang itu, korbannya adalah seorang ibu yang baik dan remaja yang masih usianya muda yang harapan hidupnya masih panjang. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terjadi lagi di Subang, dan mudah-mudahan kasusnya segera terungkap sehingga wilayah Subang benar-benar kembali menjadi wilayah yang tentram. Sahabat-sahabat sekalian, kasus ini telah diambil alih penanganannya oleh Polda Jawa Barat pada pertengahan bulan November tahun 2021 bertepatan dengan pergantian pucuk pimpinan di instansi tersebut. Sejauh ini Polda Jawa Barat hanya membeberkan siapa saja saksi-saksi yang memberikan keterangan guna menjelaskan atau menambahkan bukti-bukti yang ada di kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini. Tapi belum mengungkapkan siapa pelakunya. Tapi alhamdulillah bersyukur kita masyarakat Subang di akhir tahun 2001 ini Kepolisian Republik Indonesia telah mengumumkan rilis sketsa
pelaku pembunuhan di Subang. Dan beritanya ini ramai diperbincangkan di berbagai media. Ya. Di antaranya saya ambil dari Des Jabar, ya, Des Jabar. Saya bacakan. Setelah hampir 5 bulan bebas berkeliaran, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel kini tak lagi bisa mengelak. Ciri-ciri terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut sudah diketahui dengan detail dan Polda Jawa Barat telah merilis sketsa wajah serta identitas lainnya Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021. Mengingat kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini termasuk kasus yang memiliki kerumitan cukup tinggi, polisi belum menangkapnya. Polisi sangat berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Jadi, polisi sudah merilis sketsa wajah pelakunya, tapi belum menangkapnya. Baik, saya lanjutkan. Memang dalam pengungkapan satu perkara itu tergantung bukti-buktinya. Ada yang cepat dan lama seperti kasus perampokan Maybank itu cepat. Ujar Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Suntana di Polda Jawa Barat Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021. Namun begitu, Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Suntana menargetkan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang bisa diungkap awal tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Suntana tersebut menjadi kenyataan pada awal tahun 2022. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa pelaku kasus Subang ini harus segera ditangkap? Jawabannya adalah yang pertama, agar pelakunya tidak kabur atau menghilangkan diri. Kalau kabur atau menghilangkan diri, tentu ini akan merepotkan pihak kepolisian. Yang kedua, pelakunya harus dipidana. Timbul lagi pertanyaan, kenapa harus dipidana? Jawabannya adalah banyak alasan-alasan seseorang itu harus dipidana apabila melakukan suatu tindak pidana. Dalam kesempatan ini, saya mengutip dari buku Dr. Andi Hamzah yang berjudul Ajas-Ajas Hukum Pidana. Di sana dikatakan, tujuan pidana itu ada 4. Yang pertama adalah reformation atau perbaikan atau rehabilitasi terhadap pelaku. Yang kedua adalah restrain atau pengasingan atau menyingkirkan terhadap pelaku. Yang ketiga adalah retribution atau pembalasan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Dan yang keempat adalah deterrent. Artinya pelaku harus jera. Jadi dengan ada pidana ini pelaku harus jera. Demikian saja yang saya dapat sampaikan kali ini. Saya tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.